Ya, kita akan melanjutkan kuliah kita rekayasa perangkat lunak dengan topik pemodelan perangkat lunak untuk analisis dan desain terstruktur, segmen ketiga bersama saya Wigandanar Sunindyo. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk memetakan DFD ke structure chart atau diagram terstruktur. Nah, gini, pada analisa perangkat lunak, apa yang kita lakukan salah satunya adalah membuat DFD atau data flow diagram, diagram aliran data. Nah, diagram aliran data itu nantinya pada tahapan perancangan kita akan membuat struktur diagramnya, gitu ya. Nah, struktur diagram itu akan memetakan bagaimana cara pembagian atau dekomposisi dari unit-unit atau modul-modul perangkat lunaknya. Dengan demikian kita juga jelas gitu ya bagaimana hierarkinya, bagaimana cara pemanggilannya, terus nanti implementasinya sendiri akan jauh lebih mudah daripada kita langsung dari analisis terus langsung ke implementasi. Nah, caranya bagaimana kita mengubah atau memetakan DLD ke structure chart itu? Kita akan lihat setelah ini. Oke. Saat ini kita mempelajari apa yang disebut sebagai desain terstruktur, ya, atau structured design atau structured approach design, ya, di mana kita akan membentuk arsitektur dari program. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya DFD akan dipetakan menjadi arsitektur program. Terus, nah kita udah punya yang namanya PSPEC, ya, proses specification dari DFD, dan juga ada state transition diagram yang nanti akan memberikan indikasi isi dari setiap modul. Ya, nanti kita akan membuat structure chart, ya, ini diagram terstruktur ini yang akan kita buat. Oke, nah, bagaimana cara untuk melakukan pembuatan structure chart? Ini ada beberapa panduan umum yang kita bisa gunakan. Nah, dari DFD, data flow diagram, kita bisa melihat di situ ada bagian masukan atau disebut sebagai incoming flow, terus ada bagian keluaran, ya, yang disebut sebagai outgoing flow. Nah, kemudian kita berikan batas gitu ya, berikan batas. Oke. Nah, untuk flow transaksi kita akan bisa lakukan isolasi bagian transaksinya. Nah, kemudian dari batas tadi kita petakan DFD, kita transformasikan menjadi modul yang sesuai. Kalau perlu kita tambahkan modul antara. Terus nanti kita akan lihat gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang, kita bisa perbaiki, kita bisa sempurnakan atau kita tambahkan modul antara begitu ya, dan seterusnya. Oke, contoh. Oke, pemetaan transformasi. Oke, langkah pertama adalah kita melakukan isolasi bagian-bagian aliran data. Oke, ini contoh data flow diagram, ada A mengalir ke B dan C, kemudian ke D, E, F, dan seterusnya. Nah, apa itu aliran data incoming? Ini kita lihat, ini kita bisa lihat sebagai masukan, ya, A ke B dan C, kemudian outgoing. Outgoing itu di sini ya, keluarannya seperti ini, GH dan IJ. Ini kemudian kita isolasi, ya. Ini incoming sendiri, outgoing sendiri, terus ada bagian tengah-tengahnya. Oke, nah kemudian kita mentransformasikan data flow ini ke structure chart, ya. Jadi di situ ada ABC itu satu bagian, kemudian DEF satu bagian lagi, GHIJ di jadi satu bagian, ya.
Jadi ada X2, X3, X4 yang kemudian nanti akan dipanggil oleh X1. Oke. Contoh lain. Oke, ini DFD-nya agak lebih ruwet gitu ya. Terus kita bagi jadi AB ini incoming, outgoing-nya bisa banyak gitu ya, ada N, kemudian ada I, J, K, kemudian ada F, ya. Terus isolasinya juga lebih kompleks gitu ya. Nah, di sini AB bisa disusun seperti ini, kemudian ada di sebentar. Ini DF ya, satu outgoing, IJK satu outgoing lagi, LMN satu outgoing lagi. Oke. Terus nah, pemanggilannya DF dipanggil X2, kemudian X3 manggil ini ya. Kemudian X4 memanggil LMN. Ini dipanggil oleh T. Ini ya. Terus AB dan T dipanggil oleh program utamanya. Ya, kita mau lihat contoh diagram konteks untuk safe home. Safe home adalah suatu perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan rumah, gitu ya. Jadi di situ ada kontrol panelnya yang kemudian kita bisa set, kita bisa kasih password, terus ada alarm yang akan bunyi kalau misalnya pintu rumah dibuka oleh orang yang tidak berwenang atau masukkan password yang salah. Nah, di situ kemudian terhubung dengan macam-macam ya, terhubung dengan ada alarm, ada panel display, ada sensor, kemudian ada telepon juga gitu ya, yang akan menghubungkan dengan security atau polisi gitu. Ya, ini alurnya, diagram konteksnya seperti ini. Dari diagram konteks tadi kita punya DFD level 1 sebagai berikut. Ada sejumlah proses yang dipunyai oleh sistem kita. Ada ini berhubungan dengan user, kemudian ada password, ada configure system, ada deactivate system, kemudian ada display message. Ya, sensor, ada monitor, terus dia bisa mengeluarkan alarm atau telepon ke penjaga gitu ya, atau security. Okay. Kemudian ada DFD level 2 dari proses monitor sensor, di mana dia baca sensor status gitu ya, terus di assess, dinilai berdasarkan informasi konfigurasi, terus ditampilkan gitu ya, apakah dia kemudian mengenerate alarm atau telepon gitu. Oke, kemudian ada DFD level 3 untuk monitor sensor sebagai berikut ya. Jadi dia baca sensor, dapetin respons info, kemudian menegakkan kondisi alarm, ya. Terus memilih nomor telepon, gitu ya. Kemudian men-setup koneksi, kemudian men-generate pulse, gitu ya. Bentar, kita lihat ini ada pembagiannya. Ini incoming, dan ini outgoing-nya ya, dipisahkan. Karena nantinya kita akan bikin structure chart-nya. Ini sebagai contoh. Ya, sekarang kita melihat, menarik ya, dari DFD level 3 yang kita lihat tadi, monitor sensor, tahapan pertamanya adalah kita membagi antara incoming dengan outgoing. Jadi incoming itu jadi bagian blok sensor input controller, kemudian outgoing-nya jadi output ya, alarm output controller, terus nah kemudian di tengahnya adalah alarm condition controllers. Oke. Ya.
Kemudian kita iterasi kedua, factoring kedua. Tadi kan kita punya 3 ya, bagian input, terus prosesnya, kemudian ada outputnya. Nah, di output itu ternyata kita bisa lihat ada macam-macam outputnya. Ada yang ke display, ada display yang ke alarm, ada yang ke telepon. Ya, jadi kita bagi ini menjadi 3, ada format display, ada generate alarm signal, terus ada setup connection to phone. Oke ya. Terus ini turunannya lagi, yang format display terus generate display. Oke, yang phone terus generate pulses to line, ya, dia akan generate pulsa ke telepon. Oke, nah ini hasil structure chart untuk SafeHome iterasi pertama, kita dapatkan kayak gini. Ada yang input, kemudian alarm condition, kemudian ada alarm output ya. Nah, ini yang tadi kita dapatkan apa? Format display, generate alarm signal sama setup connection. Nah, terus inputnya kita turunkan juga ya. Di situ ada acquire, response info, sensor, terus di sini ada establish alarm condition sama select phone number. Oke. Nah, yang kita dapatkan tadi kita masih bisa perbaiki. Ya. Di sini untuk monitor sensor eksekutif kita dapatkan apa? Response info, baca sensor, kemudian establish alarm condition, terus alarm output controller. Nah, kita dapatkan macam-macam ya, ada Bluetooth display, generate alarm signal, setup connection gitu. Oke, di sini kita lihat bagaimana pemetaan apa transaksinya, gitu. HP bisa kita kelompokkan jadi incoming gitu ya. Terus, nah di sini outgoing-nya kita pisahkan juga, ya. Jadi ada D ini dispatcher, ada bagian mana nih? C1, terus kita petakan seperti ini QRS, terus nah nanti selanjutnya kan masing-masing gitu ya. Jadi ini ada pembagiannya gitu. Oke, contoh lain adalah DFD untuk proses user interaction system. Langkah pertama adalah mengisolir bagian incoming dan bagian outgoing-nya ya. Oke, incoming-nya jelas ya. Terus outgoing kemudian kita bagi. Nah, kemudian kita bisa bagi-bagi apa fungsi-fungsi antaranya. Oke. Jadi kita bisa bikin seperti ini ya. Bagian inputnya ya, read user comment sama yang outputnya info comment processing. Jadi di situ ada system configuration controller, activate deactivate system, kemudian password processing controller. Ini pembagiannya. Jadi prinsipnya adalah kita coba untuk cari apa inputnya dulu, kemudian outputnya apa, dan kemudian prosesnya. Jadi, terus dari ketiga tadi, terus kemudian kita bisa bikin penurunannya. Ya, untuk iterasi yang pertama, paling mudah adalah caranya seperti itu. Kita bagi saja jadi 2 atau 3 gitu, input output atau input proses output. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya kita bisa detailkan lebih lanjut structure chart-nya akan seperti apa. Oke. Nah, ini pendetilan ya. Jadi dari tadi ada user comment sama info comment processing, terus ada 3. Nah, ini kita bisa turunkan lebih detail gitu. Detail lagi menjadi blok-blok yang lebih detail gitu ya. Untuk setiap blok yang di tahapan atasnya ya, yang di level atasnya. Oke. Jadi ini sambil kita jalankan, sambil kita pikirkan juga gitu. Kita perbaiki yang dari DFD ya.
Dan karena ini adalah proses yang terus-menerus gitu ya, yang beriterasi, kita akan selalu bisa memperbaiki dan menyempurnakan. Jadi kadang-kadang tidak selalu yang pertama itu yang paling bagus, yang paling benar ya. Jadi kita harus coba lihat lagi pengelompokannya akan seperti apa. Dan bagusnya adalah satu kotak itu ya satu gitu. Jadi tidak ada kotak yang double-double gitu ya. Jadi ada di mana-mana gitu. Enggak. Jadi seperti ini kan kita coba mengumpulkan dari tempat yang berbeda, terus ya display message dan status itu bisa turunan dari berbagai macam komponen gitu.